Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Baik teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Baik ya. Baik, kali ini kita akan membahas kompetensi pedagogik untuk membahas soal dari guru matematika ya. Jadi kompetensi pedagogik khusus untuk matematika. Baik, sebelumnya buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu, dan juga jangan lupa untuk klik tombol loncengnya supaya nanti kalian tahu notifikasi tentang video baru aku ya. Dan juga jangan lupa untuk like dan share kalau memang video ini bermanfaat. Oke, langsung aja kita masuk ke yang pertama. Yang pertama ini adalah rumusan tujuan pembelajaran yang paling sesuai dengan kompetensi dasar. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan adalah rumusan tujuan pembelajaran yang paling sesuai. A. Peserta didik mampu menggunakan aturan kombinasi untuk menentukan penyelesaian masalah terkait peluang empirik suatu percobaan. B. Peserta didik mampu menganalisis keterkaitan aturan kombinasi dan permutasi terkait peluang empirik suatu percobaan. C. Peserta didik mampu menggunakan aturan permutasi untuk menentukan penyelesaian masalah dan mengkomunikasikannya. D. Peserta didik mampu mengkomunikasikan penyelesaian masalah terkait peluang empirik suatu percobaan. Oh ya, sorry. Ya, jawabannya teman-teman apa? Ya, tadi udah muncul jawabannya, tapi nggak apa-apa ya. Oke, jawabannya adalah yang A ya. Jadi kata kunci di sini ya. Jadi perhatikan kata kunci pada soal itu menyelesaikan masalah dan peluang empirik ya. Jadi di sini adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang empirik dan teoretik. Nah, oleh karena itu berarti harus ada kata-kata menyelesaikan masalah dan peluang empirik dan teoretik. Ya kan ya. Nah, berarti nanti kata kunci dan tujuan cocok itu adalah dengan kata menyelesaikan, yaitu adalah menggunakan titik-titik untuk menyelesaikan masalah. Nah, di sini ya. Jadi menggunakan aturan kombinasi untuk menentukan penyelesaian masalah ya. Untuk penyelesaian, kalau misalnya diambil dari yang ke B, ini tidak bisa ya. Kemudian kalau yang C, menggunakan aturan permutasi untuk menyelesaikan masalah dan mengkomunikasikannya. Di sini tidak ada kata mengkomunikasikan ya, sehingga nanti di sini malah muncul kata kerja operasional double berarti ya kan ya. Jadi hanya kalau satu tujuan hanya muncul satu kata kerja operasional ya. Nah, sehingga dengan jawaban yang mungkin A dan C ya, antara A dan C ini menganalisis, kalau ini mengkomunikasikan kan udah nggak masuk ya kan. Nah, sebab pada pilihan B itu mengandung kata kunci menganalisis dan pilihan D mengandung kata kunci mengkomunikasikan. Sedangkan C tidak mengandung kata kunci peluang empirik dan teoretik. Nah, di sini tidak ada peluang empirik dan teoretik ya. Kalau di sini ini masih masuk. Kalau di sini menggunakan kata peluang empirik suatu percobaan. Nanti mungkin di tujuan yang kedua adalah peluang teoretik suatu percobaan. Jadi ada munculkan antara empirik dan juga teoretik seperti itu ya. Jadi jawabannya lebih tepat ke A ya. Oke teman-teman ya, bisa dipahami ya. Oke, lanjut. Seorang guru mendengarkan presentasi materi yang disampaikan oleh siswanya, kemudian menjelaskan materi tersebut, memberikan solusinya dan mendiskusikan materi yang telah diberikan tersebut. Kasus di atas merupakan contoh berkomunikasi secara A. Komunikasi secara lisan, B. Komunikasi secara efektif, C. Komunikasi komunikatif, atau D. Komunikasi yang santun. Ya, jawabannya adalah yang B ya. Jadi perhatikan kata kunci pada soal yaitu komunikasi berupa ya. Komunikasi berupa mendengarkan presentasi, menjelaskan materi, memberikan solusi dan juga mendiskusikan materi di sini ya.
Ya, pertama adalah presentasi, kemudian menjelaskan, memberikan solusi, dan juga mendiskusikan. Nah, berdasarkan interaksi, komunikasi terbagi menjadi tiga, yaitu komunikasi efektif, itu adalah komunikasi yang bertujuan agar komunikan dapat memahami pesan yang disampaikan oleh komunikator, dan komunikan memberikan umpan balik yang dapat berupa ketidaksetujuan terhadap pesan yang disampaikan komunikator. Kemudian kalau komunikasi empatik, itu adalah komunikasi yang menunjukkan adanya saling pengertian antara komunikator dan komunikan, di mana komunikan harus mampu memahami sudut pandang komunikator. Ya. Kemudian kalau komunikasi persuasif adalah komunikasi yang bertujuan untuk membuat komunikan memberikan umpan balik sesuai dengan keinginan komunikator. Ya, jadi ini adalah lebih ke komunikasi efektif ya. Jadi memahami pesan yang disampaikan oleh komunikator dan juga komunikan memberikan umpan balik seperti itu. Baik ya, bisa dipahami teman-teman ya. Oke, lanjut. Berikut ini adalah indikator yang sesuai untuk kompetensi dasar menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual, kecuali di sini ya, kecuali. Ya, A. Peserta didik mampu menganalisis keterkaitan metode eliminasi dan metode substitusi untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. B. Peserta didik mampu menerapkan metode substitusi untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. C. Peserta didik mampu menulis masalah kontekstual terkait sistem persamaan linear dua variabel. Atau yang D. Peserta didik mampu menggambar grafik persamaan linear dua variabel. Ingat ya, kecuali. Ya, jawabannya adalah yang A ya. Jadi jawabannya lebih tepat ke A. Karena di sini, oke, kita lihat dulu pembahasannya. Perhatikan kata kunci pada soal yang menjelaskan ya. Jadi menjelaskan di sini. Ya kan? Nah, yang dapat dilakukan dengan menulis dan menggambar. Jadi kata-kata menjelaskan itu bisa diterapkan dalam bentuk tulisan ataupun dalam bentuk gambar ya. Jadi yang C dan D itu bisa masuk, ya kan? Sekarang kita lihat pilihan yang jawaban yang B itu mengandung kata kunci menerapkan yang erat kaitannya dengan kata menyelesaikan masalah kontekstual. Ya, jadi di sini itu katanya adalah kata-kata menerapkan ini itu sudah bisa merupakan aplikasi ya, merupakan aplikasi secara kontekstual. Jadi kontekstualnya di sini sudah masuk dengan masalah kontekstual, berarti menerapkan metode substitusi dalam bentuk konteks ya, dalam bentuk konteks itu sudah bisa masuk ke dalam yang B ini ya. Kemudian atau yang kedua di sini perhatikan pilih jawaban A mengandung kata kunci menganalisis. Itu bertolak belakang dengan kata kunci yang menjelaskan. Karena kata-kata menjelaskan dengan menganalisis itu beda jauh ya. Oleh karena itu yang tidak masuk adalah menganalisis. Seperti itu teman-teman ya. Agak pusing ya di sini. Saya juga agak pusing karena memang penjelasannya seperti ini teman-teman ya. Oke, nanti nggak apa-apa, kalian bisa komen di bawah. Entah mungkin ada yang bisa ditanyakan ataupun mungkin kurang tepat penjelasannya, silahkan komen di bawah ya teman-teman ya. Oke, langsung lanjut dulu. Rekomendasi yang paling tepat untuk menganalisis keterkaitan kompetensi inti ketiga ya, KI 3. Memahami pengetahuan faktual, konsep, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Dengan kompetensi dasar yang berikut ini yaitu menganalisis hubungan antara data dan penyajian dengan cara penyajian, yaitu dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, dan juga diagram lingkaran adalah A. Keterampilan yang perlu dikembangkan sesuai rumusan KD adalah keterampilan konkret. B. Sikap yang dapat dikembangkan dalam kegiatan yang dilakukan mengacu pada rumusan KD adalah sikap spiritual. C. Tingkat dimensi proses kognitif pada KD adalah menganalisis sehingga dimensi pengetahuan yang sesuai adalah pengetahuan metakognitif. Atau yang keempat, tingkat dimensi proses kognitif pada KD adalah menganalisis sehingga dimensi pengetahuan yang sesuai adalah pengetahuan konseptual. Nah, ingat ya yang di KI 3. Ya, jawabannya adalah yang C, bener banget, metakognitif ya. Karena kalau yang KI 1 itu berkaitan dengan spiritual. Kalau yang 2 berkaitan dengan
sosial. Yang ketiga berkaitan dengan metakognitif atau kognitif juga masuk, dan juga yang keempat berkaitan dengan psikomotorik ya teman-teman ya. Oleh karena itu nanti bisa dicek lagi di KI 1, 2, 3, dan 4. Anda bisa melihatnya. Sekarang kita lihat triknya di sini. Kata kunci pada soal K adalah KI 3 yang berkaitan dengan pengetahuan kognitif ya kan. Dengan demikian pilihan A tergradasi karena kata kuncinya berkaitan dengan keterampilan di sini. Ya, kemudian begitu pula jawaban B karena kata kuncinya berkaitan dengan kata sikap. Nah, ya, kata sikap bukan spiritual. Kemudian maka jawaban yang paling tepat mungkin adalah antara C dan D. Sekarang kita perhatikan kata kunci pada KD-nya. Menganalisis itu pada level pengetahuan itu dari C4 sampai C6. Silakan lihat di taksonomi belum ya teman-teman ya. Oke, bisa dipahami teman-teman ya. Oke, lanjut. Salah satu prinsip dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah A. Materi dan bahan belajar berbasis kompetensi. B. RPP bersumber dari silabus. C. Pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik. Ini sorry banget ini udah saya kasih tanda. Yang D. Dirancang menggunakan model pembelajaran. Ya, jawabannya adalah yang C ya memang ya. Ini sorry, saya belum hapus jawabannya, tapi nggak apa-apa. Tapi lihat aja pembahasannya. Kata kunci pada soal prinsip RPP. Ya, adapun prinsip RPP yang pertama adalah memperhatikan apa saja. Pertama adalah memperhatikan perbedaan individual pada peserta didik. Kemudian partisipasi aktif peserta didik, berpusat pada peserta didik, pengembangan budaya membaca dan menulis, pemberian umpan balik berupa penguatan, pengayaan, remedial ya maksudnya. Dan juga penekanan pada keterkaitan antara KD, materi, kegiatan, IPK, penilaian, dan juga sumber pengalaman belajar, keterpaduan, baik itu lintas mapel maupun lintas topik, dan juga penerapan TIK. Oleh karena itu, salah satunya tertera pada jawaban yang C ya. Jadi berpusat pada peserta didik di sini. Prinsip ya, jadi nggak bisa diubah-ubah nih prinsip soalnya. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Kemampuan berpikir anak untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika tapi masih terkait dengan objek-objek bersifat konkret merupakan ciri-ciri kemampuan anak berusia berapa? A. 3-7 tahun, B. 11-12 tahun, C. 7-12 tahun, 2-7 tahun. Ini juga, aduh, parah banget belum saya cek tadi. Tapi nggak apa-apa ya. Ya, ini udah kelihatan jawabannya, jadi jawabannya adalah C ya. Tapi lihat juga di pembahasannya kenapa jawabannya C. Perhatikan kata kunci pada soal itu konkret. Jika berbicara mengenai konkret, maka fokus kita pada teori perkembangan menurut Jean Piaget ya, yang melalui beberapa tahap. Yang pertama adalah sensori motorik ya, dari 0-2 tahun. Kemudian dari pra-operasional dari 3-6 tahun. Ke operasional konkret itu 7-12 tahun. Nah, ini teman-teman ya. Kemudian operasional formal itu adalah 12-15 tahun. Sehingga jawabannya adalah C ya, teman-teman ya. Ini harus perhatiin, biasanya sering keluar nih umur-umur gini, padahal kita nggak bisa ngapalin ini semua, tapi yang biasanya keluar umur-umur kayak gini sih. Tapi it's okay. Lanjut ya teman-teman ya. Ada beberapa orang guru yang merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses hasil pembelajaran. Kegiatan tersebut merupakan usaha guru untuk mengembangkan diri dalam ranah apa? A. Kompetensi sosial dan pedagogik. B. Kompetensi profesional dan pedagogik. C. Kompetensi kepribadian dan profesional. Atau yang D. Kompetensi kepribadian dan sosial. Merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi ya. Ya, teman-teman, jawabannya adalah yang B ya. Jadi perhatikan kata kunci pada 4 kompetensi yang wajib dimiliki oleh orang guru ya. Nah, ini kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian juga sosial sesuai dengan PP 74 tahun 2008 sebagaimana telah diubah pada PP 19 tahun 2017 yang termuat dalam bab 2 pasal 3 ayat 4 tentang pedagogik, ayat 5 tentang kepribadian, ayat 6 sosial, ayat ke-7 keprofesionalan ya. Jika diperhatikan dengan baik, fokus soal pada merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran yang tentunya jelas termuat pada kompetensi pedagogik ya teman-teman ya. Namun dalam pelaksanaannya, guru wajib menguasai pengetahuan ilmu dan juga teknologi yang terdapat pada kompetensi profesional. Ingat ya, jadi kalau kompetensi pedagogik ini lebih ke merancang, melaksanakan, juga mengevaluasi, tapi kalau berkaitan dengan profesional berarti lebih ke pengetahuan ilmu dan juga teknologi yang dimiliki sebenarnya ya. Berarti lebih jawabannya lebih ke B ya. Oke. Lanjut ya teman-teman ya.
Pada perhitungan keliling dan luas daerah lingkaran, konteks untuk mengajarkan konsep konstanta pi yang paling sesuai sebagai pemicu proses pembelajaran adalah A. Menghitung luas dan juga jari-jari sebuah objek nyata berbentuk lingkaran, lalu menghitung perbandingan keduanya. 2. B. Mengukur keliling dan juga diameter sebuah objek nyata berbentuk lingkaran, lalu menghitung perbandingan keduanya. C. Menghitung luas sebuah objek nyata berbentuk lingkaran, lalu menghitung perbandingannya dengan panjang jari-jari. Atau yang D. Mengukur keliling dan luas sebuah objek nyata berbentuk lingkaran, lalu menghitung perbandingan keduanya. Ya, jawabannya adalah yang B ya. Perhatikan pada kunci pada pi. Jika berbicara pada konsep konstanta pi, maka fokus kita adalah pada perbandingan keliling dan diameter lingkaran ya. Karena rumusnya keliling adalah pi kali d bisa, atau 2 kali r. 2 kali pi kali r maksudnya ya. 2 kali pi kali r atau pi kali d ya. Jadi kalau kita pakai lebih ke B ya. Gitu. Bisa dipahami teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Guru memperlihatkan sebuah kardus kepada siswa untuk memberikan contoh objek yang berbentuk balok. Selain itu, guru juga memperlihatkan kaleng susu sebagai objek yang tidak berbentuk balok. Materi pembelajaran digunakan oleh guru tersebut termasuk dalam jenis apa? A. Data, B. Fakta, C. Konsep, atau D. Prinsip. Ya, jawabannya adalah yang C ya, lebih ke konsep ya. Jadi perhatikan kata kunci pada soal yaitu contoh dan non-contoh yang merupakan salah satu indikator pemahaman konsep. Di mana indikator pemahaman konsep itu mencakup yang pertama, kemampuan menyatakan ulang sebuah konsep, kemampuan memberikan contoh dan bukan contoh, kemampuan menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis, kemampuan menggunakan, memanfaatkan, dan juga memilih prosedur tertentu. Kemudian yang kelima, kemampuan mengaplikasikan konsep atau algoritma pada pemecahan masalah. Kemudian jadi jawabannya adalah yang lebih ke konsep ya teman-teman ya. Itu. Oke, lanjut ya. Berikut ini adalah beberapa pertanyaan yang sesuai dengan refleksi. Untuk refleksi atas kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan, kecuali ingat refleksi ya. A. Apa hal yang sebaiknya yang berbeda yang akan saya lakukan besok? B. Bagaimana saya bisa mengatur waktu untuk memenuhi jumlah jam mengajar saya? Atau C. Apakah peserta didik bekerja secara kooperatif? Atau D. Bagaimana peserta didik saya merespon pengajaran yang baru saya lakukan? Kecuali ya teman-teman ya. Ya, jawabannya adalah yang B ya. Jadi ngapain di sini harus ada ngatur jumlah jam mengajar saya. Ini kan urusannya bukan masuk ke pembelajaran ya teman-teman ya. Jadi tidak masuk ke sini ya. Secara logika juga udah nggak masuk. Jadi artinya refleksi atas pembelajaran artinya berusaha mengingat kembali kekurangan yang telah dilakukan pada saat proses pembelajaran ya. Kalau misalnya ini berbeda, oh berarti kan kalau kali ini besok harus lebih bagus gitu kan. Kalau di sini bekerja kooperatif, mungkin dia mikir-mikir, aduh individu nggak efektif, besok harus kerja sama kan kayak gitu. Kalau yang D, saya merespon pengajaran yang baru saya lakukan, apa benar anak-anak nih paham atau tidak, apakah mereka menangkap apa yang saya jelaskan atau tidak, kan seperti itu. Jadi lebih ke respon anak tuh bagaimana. Jadi yang tidak masuk adalah yang B. Oke, bisa dipahami teman-teman ya. Oke, lanjut. Manakah yang merupakan pernyataan karakteristik di dalam kurikulum? A. Mengembangkan kemampuan yang ada di diri anak melalui kreativitas. B. Mengembangkan kreativitas anak di lingkungan sekolah dan masyarakat. C. Mengembangkan kemampuan pembelajaran siswa di dalam kelas. Atau D. Mengembangkan keseimbangan antara sikap spiritual dan sosial, pengetahuan dan keterampilan, serta menerapkan dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Ya, jawabannya udah kelihatan banget ya yang D ya. Jadi perhatikan kata kunci pada soal karakteristik. Di mana karakteristik terdapat pada KI 1 sampai KI 4 ya, yang antara lain spiritual, sosial, pengetahuan, dan juga keterampilan gitu. Ini udah mencakup semuanya, udah kelihatan banget ya. Oke, lanjut ya. Seorang guru matematika mengajarkan materi irisan kepada siswanya, dan hasil yang diperoleh guru menyadari ada sesuatu dalam praktek pembelajaran yang harus dibenahinya, dan ia terpanggil untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk memperbaiki persoalan tersebut. Tindakan yang dilakukan oleh guru itu merupakan apa? A. Makna PTK. B. Karakteristik PTK.
C. Manfaat PTK, atau D. Tujuan PTK? Oke, jawabannya adalah yang D ya. Jadi di sini kata kunci pada soal itu memperbaiki persoalan atau masalah yang terjadi di dalam kelas. Itu merupakan tujuan utama dari PTK ya teman-teman ya. Jadi lebih ke masuk ke tujuannya apa sih PTK itu, tujuannya apa gitu kan ya. Jadi di sini tujuan PTK adalah untuk memperbaiki persoalan atau suatu masalah seperti itu. Oke teman-teman ya, terima kasih. Ini adalah soal terakhir. Kita ketemu lagi di soal selanjutnya ya teman-teman ya. Silakan pokoknya Anda bisa memberikan kritik dan juga saran terhadap jawaban-jawaban ataupun pembahasan yang mungkin ini saya kurang tepat, karena di sini kita saling belajar. Silahkan share pengetahuan Anda dan juga pemahaman Anda lah intinya, karena di sini kita sama-sama belajar, kita bisa saling mengoreksi satu sama lain ya. Terima kasih. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, juga klik tombol loncengnya, dan juga jangan lupa untuk share ya ke teman-teman kalian kalau memang video ini bermanfaat. Terima kasih. Ketemu lagi di part selanjutnya di materi yang berbeda ataupun yang sama. Tunggu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.